Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga, bincang santai kita dengan Zafira yang sekarang berada di Busan. Kami bicara melalui teknologi Zoom. Para pemirsa sekalian, Zafira, saya masih penasaran dengan gaya hidup. Kamu ini kan dari Tanjung Pinang, kamu kan tidak dari Jakarta, kan? Artinya Tanjung Pinang itu dengan Busan itu kan jauh sekali perbedaan gaya hidup. Bagaimana cara kamu menyesuaikan diri kamu hidup di Korea? Korea kan kayaknya lebih apa ya? Lebih modis ya di Korea dan di Busan itu lebih gaya gitu. Bagaimana kamu menyesuaikan? Apakah kamu punya kesulitan menyesuaikan diri dengan teman-teman kamu Korea seperti itu? Apakah kamu masih bisa dikirim mama makanan dari Indonesia, masih ada sambal belacan, apa seperti itu? Ya, silakan Zafira. Aku masih penasaran dengan gaya hidup itu. Jadi waktu pas mau ke Korea itu nggak mikir untuk bawa makanan Indonesia. Itu kesalahan terbesar sih kayaknya. Karena mikirnya nggak bakal pengen, dan juga Zafira itu orangnya nggak terlalu doyan makan gitu. Maksudnya masih bisa ditahan kalau pengen gitu. Jadi bawanya itu masih inget Indomie itu cuma 5 bungkus doang. Terus udah habis duluan di kantin. Bahkan belum masuk sekolah aja udah habis duluan gitu, saking aduh pengen yang pedes-pedes gitu, pengen yang ada asin-asin, yang gurih-gurih. Secara makanan Korea tuh kayak sehat semua. Jadi rasanya itu beda ya, makan makanan sehat sama makan makanan Indonesia yang banyak banget bumbunya gitu, ada lemaknya, ada kaldunya. Tapi makan orang Korea tuh kimchi yang difermentasi, terus ada sayur-sayurnya, lalu ada lobak, ada akar lotus juga. Terus nasinya itu kebanyakan dicampur dengan kacang-kacangan kayak kacang merah atau kacang hijau. Jadi kayak kok aneh banget sih gitu makanannya. Kirain bakal fine-fine aja gitu, bakal enak-enak aja. Walaupun sebenarnya makanan itu masih bisa dimakan, cuman kangennya itu beda, rasanya itu terlalu beda jauh gitu. Kalau misalnya ibaratnya kita ke Malaysia atau ke Singapura kan masih ada Indonesia-Indonesianya rasanya. Nah, kalau Korea ini beda banget, apalagi pas udah masuk di sekolah itu makanannya rasanya itu nggak ada pedes-pedesnya sama sekali, dan pedesnya itu juga beda, pedesnya tuh lebih ke manis, beda deh pokoknya sama pedes cabenya kita. Yang pertama pasti makanan, terus yang kedua soal bahasa juga. Jadi kalau misalnya di Korea itu kan bahasa Inggrisnya agak kurang ya, mereka lebih bagus bahasa Koreanya daripada bahasa Inggrisnya, ini beneran gak bisa sama sekali gitu, bahkan ada yang kayak gitu. Jadi itu challenge-nya pas sudah di luar sekolah, itu harus beneran mau nggak mau ngomong bahasa Korea untuk nanya arah, nanya ini di mana gitu. Lalu kedua bahasa, dan yang ketiga ini teman-temannya pasti ya, karena kirain waktu pas datang akan beradaptasinya dengan teman-teman Korea aja, tapi ternyata di sekolah juga ada murid internasional yang itu lebih various banget ya background-nya. Ada yang dari Ethiopia, dari Vietnam, ada dari Kazakhstan, ada yang dari Rusia. Jadi lebih challenging gitu, karena kita udah harus paham case by case gitu, setiap negara ini gimana, apa yang nggak boleh dilakukan. Jadi yang pasti ketiga itu pertemanan. Yang terakhir ini, orang Korea itu terkenal dengan pali-pali bahasa Koreanya, atau yang cepat-cepat gitu. Jadi semua mobilitas itu cepat, dan bahkan seminggu itu rasanya kayak 1 hari, saking cepatnya orang Korea itu semuanya serba cepat, dan nggak mau ada yang telat ataupun lambat sedikit pun. Jadi harus adaptasi ke cara cepat gerak mereka juga. Jadi masih inget banget waktu itu makan siang, dan selesai makan siang itu 1:30, dan datangnya itu sebenarnya berangkat dari dormnya itu udah sekitar 1:27 gitu, tapi pas nyampe-nya itu 1:31. Akhirnya itu udah dikemasin semua, jadi nggak bisa makan, karena sebenarnya masih ada, tapi udah nggak bisa makan karena udah mau dikemasin dan dibawa ke dapur lagi. Jadi ya udah deh, nggak bisa makan nih gitu, harus cari makanan lain. Itu sih yang challenging Sekali ya, banget. disiplin luar biasa ya, Taim. Itu anak-anak Korea, bagaimana dia bersikap terhadap anak-anak dari luar Korea itu? Baik-baik aja, tidak ada rasa kayak cemburu, iri, kayak apa gitu, kayak bagaimana anak-anak di sana itu? Nah, teman-teman Korea juga alhamdulillah ketemunya yang baik-baik gitu. Jadi mereka menghargai juga budaya kita, terus
Iya, mereka juga bahkan nawarin dan mereka selalu ngasih tahu waktu pertama kali datang kan nggak tahu ya bahasa Koreanya babi atau alkohol gitu. Jadi mereka selalu ngasih tahu Zafira ini ada porknya loh, ada atau ada babinya gitu. Zafira ini kayaknya kamu nggak bisa makan deh soalnya kita biasa campur ini sama alkohol kayak gitu. Kimchi. Belajar makan kimchi ya. Di dormitory itu kamu sendiri satu kamar atau ada sharing dengan teman dari mana-mana? Kebetulan di semester atau semester pertama dan tahun pertama juga itu kita Zafira dapatnya kita semua harus punya kamar, teman kamar atau roommate. Jadi Zafira kebetulan dapatnya yang dari Ethiopia. Itu Oh baik sih, baik banget temannya dan selalu ngebantuin juga dan selalu ngingetin kalau misalnya ada PR atau saling ngingetin sih sebenarnya. Jadi dan saling ngebersihin kamar juga ya pastinya. Gitu misal 2 hari pertama Zafira, nanti 2 hari berikutnya itu Bio yang bersihin kamar. Oke. Kalau kamu tamat, kamu 3 tahun di tingkat SLA-nya di Korea ini. Setelah itu kamu kepingin terus belajar di Korea atau gimana? Atau balik ke Indonesia? 3 tahun kan kamu belum sempat belajar apa-apa tentang Korea sebetulnya. Mungkin kamu harus studi perguruan tinggi kamu di Korea juga. Menurut saya ya lebih bagus seperti itu. Bagaimana kamu sendiri punya keinginan? Pasti daftar ke Korea itu udah pasti ya, daftar universitas di Korea salah satunya KAIS itu pasti akan daftar. Cuman untuk memperluas possibility keterima kuliah, karena kan kita nggak tahu nih keterimanya di mana nanti. Jadi bakal daftar ke negara-negara lain juga yang pokoknya yang bisa daftar aja deh gitu, kan nggak tahu rezekinya di mana nanti. Pokoknya cari kesempatan ya, peluang apa yang dapat dulu di sana. Tamat, kalau misalnya bisa belajar di Korea, bisa di Korea. Kalau bisa tetap di Busan. Kalau pindah ke Seoul, pokoknya kepingin terus belajar sampai Kamu punya cita-cita jadi apa sih sebetulnya? Sebenarnya cita-citanya itu pengen jadi peneliti, karena pertama kali masuk ke lab itu, kita kan disuruh research ya. Jadi karena saya tuh kayak nyaman gitu. Di dalam lab tuh fokus kan sendiri, terus gak banyak suara juga. Jadi waktu itu labnya itu tentang bakteri. Nah, di situ kayaknya asik deh temenan sama bakteri, karena kita harus ngembangin bakteri kan, numbuhin bakteri gitu. Kayak ngerawat anak sendiri ibaratnya. Jadi dari mulai kita tanam, mulai kita growing, terus akhirnya nanti dia udah bisa dijadiin sampel gitu kan buat penelitian. Nah, ini kayaknya seru sih gitu, challenging juga kan. Terus ntar kalau misalnya bakterinya mati, kita harus ulang lagi dari awal kayak gitu. Kayaknya seru deh merawat bakteri-bakteri ini, dan di lab juga dingin gitu kan. Jadi karena Zafira kebetulan orangnya nggak suka yang panas-panasan gitu, kerja di bawah ruangan kayak gitu, dan akhirnya kayaknya akan lebih cocok jadi peneliti. Nah, untuk target jangka pendek, nah itu target jangka panjangnya. Nah, target jangka pendeknya pengen publish paper atau publish jurnal yang publish jurnal penelitian nanti di tahun kedua itu. Sebenarnya kita semua dapat kesempatan untuk melakukan research based on our interest. Jadi misal pengennya biologi itu bisa penelitian biologi, dan kita biasanya ke KAIS, jadi kita ke universitasnya untuk penelitian dan sama profesor di sana. Nah, cuman banyak yang gak dapet kesempatan untuk publish paper gitu. Jadi Zafira pengen, bisa nggak ya? Semoga bisa sih. Pak bakalan coba gitu untuk publish paper, karena kan perlu itu tanggung jawabnya besar banget kalau publish paper penelitian gitu. Jadi harus benar-benar dikerjain dan harus bisa meyakinkan profesornya juga nanti kalau kita bisa untuk dan layak untuk menerima itu. Aneh kamu punya cita-cita menjadi peneliti. Peneliti ini hidup dengan labor, dalam ruangan tertutup, tak kemana orang. Orang kan pergi Korea ini mesti jadi artis, belajar sinetron, hidup di dunia entertainment, hiburan, bertemu ke Korea. Kamu jadi peneliti, jauh-jauh pergi ke Korea, kamu bisa jadi peneliti. Luar biasa cara pilihan kamu. Siapa yang mempengaruhi kamu ini? Atau ada orang idola siapa? Tokoh yang kamu idola sehingga kamu kepingin menjadi seorang peneliti ini seperti itu. Saya agak heran juga anak muda sekarang mau jadi peneliti. Peneliti itu hidup jalan sunyi, hidup dengan labor-labor, masuk hutan keluar hutan, masuk gunung keluar gunung, tidak
hidup di tengah kota seperti itu, Zafira. Siapa yang mempengaruhi kamu ini? Kalau pengaruh itu sebenarnya nggak ada, karena dari keluarga saya itu lebih banyak ke IPS kan, karena orang tua juga ASN gitu. Jadi rasanya tuh bingung juga sebenarnya, selalu melakukan hal yang nggak ada kaitannya gitu, nggak ada backgroundnya dengan yang dipunyai keluarga, kayak mulai dari biola, di keluarga nggak ada yang main musik gitu, terus sekolah sains juga nggak ada yang sekolah sains, tapi kayaknya itu dari faktor yang karena keluarga udah jadi ASN semua, jadi Zafira tuh udah punya bayangan, oh gini ya kalau hidup kalau misalnya kita belajarnya IPS kayak gini ya nanti fokusnya, dan pemikirannya itu bakal kayak gini gitu, terus teman-teman dan lingkungannya itu juga bakal kayak gini. Jadi karena udah tahu, terus kayaknya nggak cocok deh gitu, kayaknya Zafira nggak bisa nih untuk ada di untuk belajar IPS, dan akhirnya tumbuh atau mencari uang dari bidang tersebut. Terus ketemulah dengan KSA gitu, teman-teman di sekolah yang kerjanya belajar, terus yang kerjanya itu meneliti suatu hal, bahkan kecil-kecil aja dipikirin gitu, kayak ngelihat pohon mikirnya bukan ih cantik ya, tapi malah mikir ini fotosintesisnya gimana ya gitu. Jadi kayaknya seru ya gitu, figure out something new yang sebenarnya kan itu terjadi di dalam tubuh kita ya, kayak semua proses yang ada di tubuh kita, terus kita tahu dan akhirnya bisa mengenal diri kita sendiri, dan bikin Zafira juga lebih sayang sama diri sendiri, karena kita tahu kayak proses tubuh kita mengolah makanan gimana, terus akhirnya bisa keluar jadi fetus itu gimana, hal-hal kecil yang sebenarnya kita lakukan setiap hari, tapi kita nggak tahu proses detailnya itu gimana, dan itu menurut Zafira menarik gitu, menarik untuk dibahas dan menarik untuk dikulik. Jadi itu yang akhirnya bikin Zafira, wah kayaknya cocok nih untuk bisa nih jadi peneliti nanti semoganya. Jadi kamu sebenarnya punya visi untuk membongkar atau menggali rahasia alam, rahasia kehidupan seperti apa ya. Ada pohon yang cantik, kenapa bisa jadi cantik? Kenapa bunganya merah? Kenapa bunganya tidak hitam? Ya seperti itulah. Luar biasa. Saya jarang menemukan anak-anak muda yang punya mimpi besar menjadi peneliti. Biasanya kalau tanya mau jadi apa? Kalau bisa menjadi penyanyi, mau jadi artis, menjadi tokoh politik, menjadi seseorang yang ya hanya bisa menjadi bupati, menjadi gubernur. Kamu ini menjadi peneliti. Itu peneliti itu bahagian daripada orang yang punya peran penting dalam masa depan bangsa ini, ada para peneliti menemukan sesuatu yang memberi warisan kepada kehidupan yang lebih besar. Saya hormat dengan kita kamu. Saya tadi menggoda saja karena kamu pergi ke Korea sih, soalnya Korea itu kan identik dengan entertainment, dengan drama Korea, dengan bedah plastik. Saya pikir kamu mau jadi dokter ahli bedah plastik ya. Korea belajar seperti itu, pulang ke Indonesia kamu bisa bedah orang-orang yang jelek-jelek jadi cantik-cantik semua seperti itu ya. Baik Zafira. Oke, kita sudah berada pada sisi yang terakhir Zafira. Kita ini ada pesan khusus kamu pada teman-teman kamu yang di Tanjung Pinang, kata Tanjung Pinang Indonesia, apa kira pesan khusus kamu supaya kamu sampaikan harapan kamu pada teman-teman kamu supaya dia jangan terkurung saja di Tanjung Pinang, dia tidak kemana-mana, takut merantau, takut fight dalam kehidupan. Baik, silakan Zafira, apa yang kamu ingin sampaikan? Tadi udah sempat dimention juga, tapi lebih pengen nekanin bahwa untuk teman-teman semuanya, apalagi yang masih sekolah ya, yang seumuran Zafira, satu hal yang paling penting itu adalah keep improving, doesn't matter how small it is, walaupun ibaratnya jalanlah seperti kura-kura, yang penting tetap jalan gitu, jangan stuck di satu tempat, jangan terus-terusan berkutat dengan satu hal yang itu aja, tapi try something new, selalu coba hal-hal baru yang keluar dari zona nyaman itu penting, karena kalau misalnya kita nyaman terus, itu kita nggak akan improve gitu, ibaratnya kita nggak akan berkembang. Dan yang paling kedua itu adalah jujur dengan diri sendiri, ini penting banget, jangan bohongin diri sendiri, itu senangnya itu cuma sesaat gitu, jadi walaupun pokoknya nggak ada nih kata-kata bohong demi kebaikan, itu tuh sama sekali nggak ada yang namanya bohong, itu tetap bohong. Dan jujur di sini apalagi dalam hal pendidikan ya gitu, terlebih lagi mungkin lebih spesifik ke dalam hal nilai. Untuk teman-teman semua, coba jujur dengan nilai, dengan hal-hal yang berkutat dengan kehidupan kita sehari-hari, sesimpel dengan
Iya, jangan bohong dengan orang tua gitu juga udah termasuk kejujuran, karena ini penting banget. Jadi di Korea itu sama sekali kita nggak bisa bohong sama sekali, apalagi nyontek itu nggak boleh. Sempat ada yang ketahuan nyontek dan itu langsung di DO, beneran langsung di DO, dan itu teman sendiri, jadi sedih banget rasanya. Dan satisfy-nya ketika kita dapat achieve sesuatu yang kita raih dengan kejujuran itu juga beda banget. Bangganya itu, aduh bangga banget deh rasanya. Jadi untuk teman-teman semua pengen nekanin bahwa kejujuran itu penting, dan kedua adalah keep improving, jangan stuck di itu aja. Apalagi sekarang lagi corona dan di rumah aja ya pastinya. Jadi harusnya lebih banyak hal yang bisa dicoba. Kamu punya moto hidup? Anak-anak muda sekarang mudah-mudahan sudah punya moto hidup. Kamu punya moto hidup sendiri? Apa kira-kira bisa simpulkan apa yang kamu katakan tadi pada teman? Apa moto hidup kamu? Moto hidup Zafira itu sebenarnya simple sih, cuman ya hiduplah untuk berbagi dengan orang lain. Karena kalau mau sebesar-besar ilmu apa yang dimiliki, kalau misalnya kita nggak sharing ke orang lain itu juga percuma, di bawah mati kan ya buat apa gitu. Tidak. Jadi hidup berguna untuk orang lain juga. Ya, baik. Terima kasih Zafira. Kita sudah sampai pada sisi terakhir. Baik, terima kasih kamu sudah ngomong banyak dan sudah sampaikan semua yang kamu pikirkan, yang kamu harapkan pada teman-teman kamu semua, dan selamat berjuang, kamu fight dan hati-hati di negeri orang ya, dan harus jadi seseorang, harus jadi sesuatu, pulang ke Indonesia harus menjadi seseorang yang berguna bagi ya seperti kamu, moto kamu berguna untuk orang lain. Baik pemirsa sekalian, itulah ngomong santai kami dengan Zafira Puan Adlin, anak Tanjung Pinang yang sekarang sedang berjuang menuntut ilmu di negeri orang, di negeri Korea, dan kepingin melakukan sesuatu bagi kehidupan itu. Baik pemirsa sekalian, pada sisi terakhir ini saya kembali tetap ingin berterima kasih kepada Sunpot, air mineral dalam kemasan, produk dari air Gunung Bintan, Gunung Bukit Lengkuas, dan langsung moto kita apalah yang kita minum. Kalau kita minum air yang sehat, kita akan menjadi orang yang sehat, yang bersih, yang jujur. Kemudian terima kasih juga kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji yang masih tetap menjadi sponsor acara ini, yang mengusung tema belajar dan bertanya tiada jemu. Dan ini salah satu yang jargon hidup atau semboyan yang diambil dari Gurindam 12 karya besar Raja Ali Haji, yang namanya diabadikan sebagai nama perguruan tinggi Universitas Maritim Raja Ali Haji, salah satu universitas maritim yang ada di Indonesia, dan ini universitas kebanggaan Kepulauan Riau. Baik pemirsa sekalian, kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Tetap setia menunggu Highway yang tayang setiap hari Senin pukul 10 sampai pukul 11. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Highway, kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Batin dan puncak cindai. Bismillah itu